Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya, Frankie Kevi. Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini satu kebenaran firman Tuhan tentang kemahakuasaan Allah. Diambil dari teks Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Saya akan membacakan. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuannya mereka. Yang ayat yang terakhir, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Maha Kuasa diartikan dalam dua hal. Yang pertama, teramat kuasa. Yang kedua, teramat besar kuasanya atau Allah. Allah memiliki banyak atribut, seperti Allah itu Allah pengasih, Allah peduli, Allah maha tahu, Allah yang memberi, dan masih banyak lagi. Tujuan dari video ini agar kita dapat lebih jelas untuk memahami definisi serta rangkaian yang jelas. Untuk memahami definisi serta rangkaian yang terhubung kepada atribut Allah sebagai yang maha kuasa. Kemahakuasaan di sini bukanlah sekedar pengertian umum, tetapi mempunyai isi serta terwujud, yaitu terhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah di dalam sejarah keselamatan. Kemudian kemahakuasaan Allah dalam karya penciptaan. Di dalam teks Kejadian pasal 1 ayat 26 yang berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut dan gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam teks ini tadi Allah dinyatakan sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja atas segala mesta. Sebagai Allah yang maha kuasa, Dia menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Hal ini diperlihatkan sewaktu Ia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dalam Kejadian pasal 1. Itu penciptaan alam pada hari pertama sampai hari kelima. Dalam pasal 1 juga puncak aktivitas kreatif Allah dalam penciptaan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, yang terlihat dari Kejadian pasal 1 ayat 27. Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai adalah salah satu nama yang paling umum untuk Allah dalam kitab Ayub. Terdapat 31 kali dan 8 kali terdapat dalam Pentateuch. Dan juga El Shaddai dapat berarti Allah kuno dalam bahasa Akkad. Maksudnya di sini Allah yang berkuasa terhadap gunung-gunung yang sudah berabad-abad sebelumnya. Gunung-gunung dan juga ciptaan lainnya menunjukkan kemahakuasaan Allah yang tiada taranya. Kemudian kemahakuasaan Allah dalam pemberian mandat. Kejadian pasal 1 ayat 28 ayat terakhir. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Selain kemahakuasaan Allah menciptakan segala sesuatu, hal ini juga terlihat ketika Ia memberkati manusia. Ia memberikan mandat kepada mereka. Allah sangat mengasihi ciptaannya, terlebih manusia sebagai puncak dari karyanya. Itu sebabnya Ia memberkati mereka.
Manusia sebagai gambar Allah diciptakan untuk mewakili Allah sendiri sebagai penguasa tertinggi atas semua ciptaan. Ini merupakan berkat yang diberikan Allah kepada manusia. Hal ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, di mana Ia dapat memberkati dan juga menunjukkan wakilnya sebagai penguasa di bumi. Berkat ini harus dijalankan oleh setiap orang yang percaya kepadanya, sebagai tanda ucapan syukur atas kemahakuasaan yang ditujukan Allah. Dan selanjutnya, kemahakuasaan Allah versi keterbatasan manusia. Kata kerja menciptakan atau bara terdapat 5 kali dalam Kejadian pasal 1 ayat 21 sampai dengan 27, dan 5 kali di antara Kejadian ayat 2 sampai dengan 4 dan ayat 6 sampai dengan 7, di mana Allah selalu menjadi subjek dari kata kerja ini, dan tidak pernah disebut adanya bahan yang digunakan ketika Allah menciptakan sesuatu. Namun berbeda ketika Ia menciptakan manusia dari debu, tanah, dan mengembus nafasnya hidup ke dalam hidungnya. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 7, secara logika hal itu tidak mungkin dilakukan, tetapi mungkin bagi Allah. Ketika manusia menciptakan benda apapun, tentunya memerlukan bahan dasarnya untuk membuatnya. Contohnya, ketika kita membuat meja atau membuat kursi atau membuat apapun yang kita lakukan, tentunya kita memerlukan bahan dasarnya. Demikian juga dengan semua ciptaan lainnya. Manusia tidak dapat membuat seperti yang dilakukan Allah, yang hanya melalui perkataan serta bahan dasar yang tidak mungkin secara logika. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia memberkati mereka dengan mandat yang ditugaskan bagi mereka. Namun Allah tidak lepas kendali. Ia mengawasi ciptanya serta mencukupi setiap keperluannya. Dalam kisah ini selanjutnya terlihat Allah memberikan hujan, memberikan segala tumbuhan yang berbiji sebagai makanan, serta meletakkan mereka di Taman Eden, di mana Allah mengucap segala keperluan mereka. Bukan hanya itu, Ia mau agar ciptaannya memiliki relasi dengannya. Manusia ketika menciptakan sesuatu belum tentu mengawasi semua ciptaannya dan berharap ada relasi dari ciptaan tersebut. Contohnya sebagai pembuat ponsel belum tentu mengenali ciptaan tersebut dan mengetahui apa yang paling diperlukan oleh setiap ponsel tersebut atau ciptaannya. Dan masih banyak penemuan-penemuan seperti itu belum tentu mengetahui apa yang diperlukan oleh setiap manusia yang butuh keperluannya. Kemudian relevansi kemahakuasaan Allah bagi kehidupan masa kini. Dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28 dapat diketahui bahwa kemahakuasaan Allah terlihat dari bagaimana Ia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Sebagai manusia harusnya kita berterima kasih atas apa yang Allah perbuat dan juga menghargai ciptaan Allah. Contohnya sederhana adalah dengan kita sebagai manusia di lingkungan kita maupun di lingkungan keluarga kita, kita harus menghargai satu sama lain atau membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Itu yang Allah inginkan dari kita. Selain itu, kemahakuasaan Allah juga terlibat di mana Ia memberkati manusia sebagai puncak dari ciptaannya. Ia juga tidak hanya menciptakan manusia dan membiarkannya begitu saja, tetapi Ia mengawasi, mencukupi, dan mengetahui apa yang paling diperlukan oleh ciptaannya. Dengan demikian, Allah yang Maha Kuasa bekerja dalam kehidupan
manusia bukan hanya pada waktu itu, tetapi sampai saat ini. Kemahakuasaan Allah yang terlibat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dibagi atas dua bagian. Yang pertama, kemahakuasaan Allah ditunjukkan melalui cara Dia menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ia adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan puncak karya Allah adalah pencipta manusia. Yang kedua, kemahakuasaan Allah juga diperlihatkan bagaimana Allah memberkati ciptaannya manusia, dan berkat itu harus disyukuri oleh setiap orang yang mempercayai kepadanya. Selain itu, Ia juga mengawasi, mencukupi, dan mengetahui apa yang diperlukan oleh ciptaannya, dan juga Ia mau memiliki relasi dengan ciptaannya tersebut. Semoga video saya pada malam hari ini dapat diberkati oleh kita semua. Salam.